Ya, baik. Selamat pagi rekan Tias. Selamat pagi rekan Tias dan pendengar serta pemirsa Guntur TV dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan ngaben masal di Desa Sudaji. Untuk itu, puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi Wase, karena pagi ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan obrolan spesial dengan topik Ngaben Sudaji antara pandemi dan kriminalisasi. Ingat, ada tanda tanya. Untuk itu kami menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten. Beliau masing-masing dari timur. Bapak Gede Pasak Suardike selaku Direktur Law Berdikari Office. Selamat pagi, selamat datang di Bumi Panji Sakti Pak Pasak. Selanjutnya berderet ke barat Bapak Gede Suardike. Bapak Gede Suardana, Waketum DPP Persada Nusantara. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selanjutnya agak ke barat Bapak Kapolres Buleleng yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Kabag Ops Polres Buleleng, Bapak Anak Agung Wiranata Kusuma. Selamat pagi. Selanjutnya Bapak Dewa Putu Budarse, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Selamat pagi. Dari akademisi Unipas kita hadirkan Dekan Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Gede Remaja. Selamat pagi. Selamat pagi Guntur dan pemirsa. Dan pengamat kebijakan publik Bapak Gede Diatmike. Selamat pagi Pak Gede Diatmike. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, pendengar dan pemirsa Guntur TV dimanapun Anda berada. Pengabenan di Desa Sudaji yang dilaksanakan oleh Dadje Kubayan tanggal 1 Mei 2020 berbuntut kasus hukum. Upacara dilaksanakan Dadje Pasak Kubayan dan Dadje Pasak Gelgel Pegatepan menyertakan 17 sawe. Upacara pelaksanaan dilaksanakan di Setre Tengah dan di lapangan umum Desa Sudaji. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa berani melaksanakan? Semilir berembus, ada poin 7C Surat Edaran Gubernur Bali. Kalau upacara ngaben tidak bisa ditunda, bisa dilaksanakan, tapi terbatas. Konon dasar itulah yang dijadikan pertimbangan pelaksanaan ngaben tersebut. Nah, pengabenan di Desa Kubayan, di Desa Sudaji, diikuti oleh 34 orang warga. Di antaranya ada rinciannya, Sekegong Gender 2 orang, kemudian 2 orang keluarga Dadje Kubayan di atas bade, pengusung bade 20 orang, tali penandanan bade 10 orang. Namun karena kegiatan ngaben itu tanggal 3 Mei 2020, salah seorang keluarga Kubayan, Bapak Gede S, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara maraton di Mapolres Buleleng. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kita dengarkan dulu kronologi bagaimana sesungguhnya pelaksanaan kegiatan itu. Karena di sini ada lawyer, kita dengarkan penjelasan dari lawyer beliau, Bapak Gede Pasak Suardike. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk Radio Guntur. Dan kepada seluruh narasumber, biar lebih cepat, tidak usah saya sebutkan satu persatu karena sudah dikenalkan sama pembawa acara. Jadi saya menangani kasus ini setelah ada tersangka. Jadi setelah ada tersangka, keluarganya tampaknya bingung dan kemudian ada salah satu yang menghubungi saya untuk ikut mendampingi perjuangan melawan proses hukum yang dinilai tidak fair ini. Jadi saya ingin sampaikan dulu karena pertanyaannya adalah soal bagaimana persiapan dan sebagainya. Jadi persiapan rencana itu sudah 3 tahun. Kemudian Nagem Dewasa itu 6 bulan sebelumnya. Nah,
di Sudaji itu ada 2 ngaben ya, tapi 1 yang diproses hukum. Ini juga harus jelas juga. Jumlahnya sama-sama lebih 25 orang. Ada 2 ngaben, 1 diproses hukum, 1 tidak disentuh. Gitu ya. Ini harus kita buka kepada publik. Bagaimana alasannya silahkan nanti dari pihak Polres yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, ketika tradisi di Kubayan itu di warga di sana adalah biasa membuat banten, membuat tidak membeli, sehingga prosesnya cukup lama persiapannya. Ketika persiapan sudah mencapai 85% pebantenan dan 95% bade dan sebagainya, lalu muncul kejadian seperti COVID ini. Kemudian di mana sempat sebelumnya konon ada permasalahan lain di Desa Sudaji terkait dengan ogoh-ogoh dan sebagainya antara pihak polisi dengan masyarakat di sana. Nah, waktu itulah kemudian sempat dikomunikasikan apakah ini mau berlanjut atau tidak gitu loh. Lalu si keluarga tersangka berkomunikasi kepada kepala desa, berkomunikasi dengan pendeta adat. Lalu hasil komunikasi itu disampaikan dalam rapat keluarga. Akhirnya kesimpulannya adalah sebaiknya diundang semua. Diundanglah semua. Jadi kepala desa, prajuru adat, waktu itu pendesanya tidak bisa hadir. Tapi kepala desa hadir, dari Babinsa hadir, dari Babin Kaptimas hadir, dari prajuru adat hadir. Dokumentasinya ada semua itu. Artinya apa? Sebelumnya sudah dikomunikasikan, dikoordinasikan. Lalu dari proses rapat di keluarga Dadio tersebut dilihatlah persiapannya. Persiapannya sudah sangat bagus, bahkan lebih bagus daripada saya datang di tempat ini. Ini kan lebih 25 orang nih. Lebih bagus daripada di sini. Kenapa? Begitu di pintu masuk sudah ada hand sanitizer. Kemudian mereka yang bekerja untuk Banten dipakai termogan. Disiapkan untuk mengecek suhu tubuh. Kemudian semua tempat di sana disemprot desinfektan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu akhirnya menyepakati memang ini persiapannya sudah bagus. Kalau istilah saya, inilah new normal dalam konteks melaksanakan ngaben, gitu loh. Nah, akhirnya bagaimana persiapan berikutnya, lalu diaturlah bagaimana biar tidak terlalu banyak orang. Beberapa perangkat Banten dan sebagainya itu dijalankan lebih dulu dengan naik kendaraan. Jam 12, lebih jam 12 malam. 1 dini hari tanggal 1 Mei itu dikirimkan semua ke Setre, naik mobil dari keluarga saja. Jadi semua diatur bagaimana caranya tidak ada orang terlalu banyak. Singkat cerita, akhirnya di hari H tradisi ngaben yang dulunya badainya bisa diangkat waktu belum ada upacara, itu bisa diangkat ketika sudah mulai ada upacara, jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Dan ini kan kepercayaan kita di Bali kan. Susah kita bilang secara niskala karena setelah di plaspa disiapin semua, sawe naik, ditumpang salu dan sebagainya, menjadi sangat berat. Sehingga harus bertambah jumlah orang yang mengangkat. Dan itu dibantu oleh aparat, jangan dikira tidak. Ada hansip, ada pecalang, ada polisi, bahkan ada tentara di situ. Dibantu. Proseslah jalan itu loh. Memang melewati pasar, sehingga kelihatan ada keramaian di situ. Singkat cerita, selesai upacara sampai kemudian selesai upacara. Besoknya disuruh datang ke Polres. Gitulah, suruh datang ke Polres. Besoknya datang ke Polres, selang sehari langsung jadi tersangka. Ya kilat. Dan padahal ini kan bukan tipiring gitu loh. Ini pidana umum. Nah, melihat fenomena itu kemudian saya merasakan ada sesuatu yang janggal di dalam proses penegakan hukum. Sehingga saya merasa penting untuk menemani perjuangan ini dengan baik. Waktu itu saya kirim tim saya untuk mengecek dan sebagainya. Dan memang kami menemukan banyak kejanggalan secara hukum. Tapi tadi kan pertanyaan soal kronologis. Jadi untuk episode tahap awal ini saya ngomong kronologisnya seperti itu. Jadi tahapannya jelas, jumlah orangnya juga. Jadi persiapannya sangat bagus untuk urusan protokol kesehatan. Dan satu hal lagi, 1-2 hari menjelang
Pengabenan, itu ada utusan Satgas Covid Provinsi yang hadir. Bahkan membantu juga masker di situ. Nah ini ya, ini terus kenapa dengan posisi seperti ini kemudian dijadikan tersangka? Oke Pak Pasek, terima kasih. Itulah Pertanyaannya Pak Pasek harus dijawab oleh Kabak Ops sebagai perwakilan dari Polres Buleleng. Sebenarnya sih saya tanggal bersamaan dengan undangan yang jalan sih, saya sudah mengundang Pak Kapolres untuk bersedia hadir. Tapi karena sesuatu dan lain hal biar dijelaskan nanti sama Pak Kabak Ops, silakan. Pertanyaannya Pak Pasek, kenapa hal ini bisa diproses hukum? Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan mohon maaf Bapak Kapolres karena memang kebetulan hari ini dengan waktu yang sama beliau menghadiri rapat ANEF di tingkat Polda sehingga semua Kasatker wajib hadir sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau. Sekali lagi dengan sangat menyesal beliau mohon maaf dan kami bersilakan untuk mewakili. Tadi terkait dengan Bapak Gede Pasek, ya saya hormati ya. Pertama dulu mungkin saya tidak langsung menjawab pertanyaan Bapak. Tetapi sebagai Bapak panutan juga kami di Buleleng, kami juga sangat bangga Bapak sempat mewakili Buleleng di tingkat DPD RI. Kami juga bangga dengan itu bahwa orang Buleleng juga banyak yang jadi di pusat. Justru dengan ini kami mengharapkan nanti pada pertemuan ini Bapak juga akan bisa memberikan ya rasa kesejukan, rasa kenyamanan bagi warga kita semua. Termasuk juga kami ini ya. Kami juga orang Buleleng, kemudian polisi di sini. Dan kami juga pada saat melakukan tindakan itu sangat dilema kami. Ya. Betul apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pada awalnya semua itu dilakukan. Ya. Persiapannya dilakukan dengan baik, malah ada komunikasi, ada rapat dan sebagainya. Itu kita betul-betul. Itu juga bisa terjadi kenapa? Karena dari tingkat Babin, tingkat Kanit kami, Kanit Intel, sampai Muspika juga turun menyampaikan bahwa pada saat situasi pandemi COVID ini, mari kita sama-sama taati ini, karena ini bukan hanya Bali, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia yang melakukannya. Apa artinya apa? Kita saat ini adalah mengutamakan keselamatan dulu. Kan negara kita dalam keadaan darurat kesehatan. Artinya apapun yang di bawah itu, kita kesampingkan dulu. Kita utamakan dulu kesehatan bersama. Apalagi Bapak kita ketahui bahwa ini kita belum tahu apakah virus, apa bakteri, nggak tahu kita. Sampai sekarang belum ketemu ini vaksin seperti apa. Sehingga dengan dasarlah bahwa kepolisian membackup apa yang menjadi kebijakan pemerintah, pusat, provinsi, dan daerah. Termasuk juga dari adat. Sehingga ditentukanlah beberapa ketentuan, kalaupun harus kegiatan adat dilaksanakan, ketentuan sebagai berikut. Dan itu sudah sepakati pertamanya. Dan itu betul Bapak sampaikan betul seperti itu. Tetapi apa kenyataannya? Pada saat hari H, meledak seperti itu. Sehingga kami juga informasikan oleh anggota Polsek, kalau kami saat itu langsung datang ke sana akan terjadi bentrok pasti. Karena masa sudah banyak, kalau kami ke sana, jangan mungkin kami akan nyetop keadaan seperti itu. Itu kami hindari, karena itu akan jadi bentrok sosial. Dan kami ujungnya akan jadi, seolah akan beradu sama masyarakat. Dan kami sebagai pengayom masyarakat. Ya, itulah kami, saat itu kami bersabar diri untuk menunggu. Ingin menunggu dan menunggu jawaban daripada panitia, kenapa ini terjadi. Bahwa dari awal sudah sepakat kita mengatur sedemikian rupa, pada hari kok meledak sampai viral di media sosial. Viral inilah kami jadi pertanyaan masyarakat, Pak, gimana Pak, kok bisa viral, kok ramai begitu, kok biarkan, gimana kami yang lain? Dasar itulah kami makanya mengambil langkah-langkah. Yang kedua, Bapak perlu ketahui, bahwa di desa Sudaji itu, tidak hanya hari itu. Pada saat Ngemak Geni juga terjadi hal yang sama. Semua desa ada tuh adem, ayem, mengikuti instruksi Pak Gubernur. Bahwa untuk Ngemak Geni, semua tidak ada kegiatan, hampir sama dengan pada saat Cipeng. Tetapi di sana terjadi lagi pergerakan atau pengarakan ogok terjadi, malah ribuan massa sampai. Kita datang ke sana hampir juga terjadi bentrok kita Pak, hampir bentrok kita. Sudah ribuan massa, aduh gimana nih? Kita panggil kepala desa, kita komunikasikan, akhirnya dengan alat kita hanya bisa juga kita redam, kita netralisir, akhirnya pelan-pelan masyarakat mau meninggalkan tempat dengan pola-pola kita sampaikan bahwa dengan tidak harus bergerak ogok dari tempat ini ke setre, artinya bisa dipelini tempat sehingga kita bisa meminimalisir jumlah massa yang ada di sana. Anda sepakatilah seperti itu, yang bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kita sudah sampaikan Pak, ini tolong yang terakhir kali Pak, jangan sampai nanti hal ini akan terulang kembali. Karena kita malu, kita orang Bali yang selama ini dikenal patut hukum,
taat hukum. Nanti gara-gara ini kita akan viral yang hal-hal yang negatif. Justru kita akan palukan diri kita. Ya, itulah saking akhirnya oke, beliau sepakat, mohon maaf dulu, sepakat untuk itu, akhirnya oke, terjadi. Yang kedua terjadi ini, udah tahapan itu betul sampai beliau, betul tahapan, tapi pada hanya meledak dan medsos itu viral. Sehingga kami tidak ada langkah lain kecuali melakukan penegakan hukum. Lalu untuk apa? Untuk meredam, jangan sampai terjadi lagi sudah lain tempat lain. Kalau sudah marak di mana-mana, apa yang kita lakukan? Apa nama Bali nanti ke depan? Seolah Bali mengkhianati, tidak taat pada aturan pemerintah. Dan kita orang Bali terkenal patuh dan taat pada hukum. Itulah. Sehingga dengan sangat berat hati kami melakukan penegakan hukum, dan tentunya dulu penyidik sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu, mungkin cukup bukti dan sebagainya, sehingga melakukan langkah-langkah hukum. Dan nanti ini masih berlanjut dan masih tahap 1, nanti kita tunggu seperti apa nanti ke depannya. Mungkin demikian. Oke, artinya antara Ngaben Sudaji dengan kegiatan Ogoh-Ogoh sebelum masuk ke kasus hukum ini ada korelasinya Pak? Betul, karena kita sampai kepada kepala desa. Jadi kan kepala desa tahu, desa ada tahu bahwa langkah waktu Ogoh itu kan tidak benar. Ada ke depan apapun kegiatan-kegiatan adat atau kegiatan lain yang akan memunculkan atau mendatangkan banyak masyarakat, itu kan mestinya kepala desa ini harus mengantisipasi, harus memberikan pemahaman mereka, tidak membiarkan seperti itu. Ya, artinya kalau sudah bisa mengkaji, kalau sampai 17 dadie ataupun sawe, itu kita bisa hitung apakah mungkin 20 orang. Kan begitu mestinya. Apakah mungkin? Akan 20 orang cukup? Saya kira sudah nggak mungkin. Mestinya itu udah mesti dievaluasi, mestinya apa langkah-langkah berikutnya. Kalau ada ketentuan yang ada, ya, itu yang ada kan, itu kalau direncanakan pun bisa mundur, kan begitu arah dari Pak Gubernur. Kalau sudah direncanakan bisa mundur, tapi kalau yang terpaksa harus seperti itu, ya kita sudah berikan, tetapi beliau-beliau ini tidak mentaati. Artinya kalau mungkin ketika itu tidak muncul di media sosial, tidak ramai di media sosial, mungkin kasus ini tidak menjadi kasus hukum. Bisa saja demikian, karena kenapa? Ini kita juga bisa saja demikian. Bisa saja demikian. Ya, lalu pasal-pasal yang dipasang untuk menjerat tersangka. Sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu sudah, nanti kami tidak mencampuri Pak, karena apapun kami Kabaop untuk penyidik kami tidak mencampuri. Nanti tapi di media ini ya, karena kami ingin mengungkap sesungguhnya apa yang terjadi gitu. Artinya pasal apa sih yang disangkakan? PSBB tidak ada. Pasal apa yang disangkakan di sana? Masyarakat perlu tahu. Ya. Selama ini banyak kami menerima respon, pasal apa sih yang disangkakan kepada tersangka gitu. Jadi silakan kalau, Pak Agung. Betul, bentar kami buka ya Pak. Oke, silakan. Kita ingin masyarakat tahu, ya, tidak hanya ngomong dia di media sosial, tidak mengomentari sesuatu yang tidak jelas arahnya. Kita bungkas satu persatu di angkringan Gempol 38 ini, karena narasumbernya sudah jelas. Silakan Pak Agung, Kabak Ops Polres Buleleng. Ini sebagai antar juridisnya Pak ya. Pasal sementara ya yang diterapkan adalah pasal 14 ayat 1 ya, Undang-Undang RI nomor 4 tahun 80 tentang wabah penyakit menular. Jadi walaupun memang belum diterapkan PSBB ini, tapi ini kan berlaku di seluruh Indonesia Pak. Wabah ini di seluruh Indonesia ya. Jadi tentang aturan itu berlaku ya, bukan hanya PSBB, karena sudah ada instruksi gubernur, kita juga harus taat pada instruksi gubernur yang ada. Termasuk juga dari kesepakatan dari klien-klien adat ada di Bali, termasuk majelis desa adat utama yang di tingkat provinsi disampaikan seperti itu, terbatas dan sebagainya. Itulah yang kita sayangkan. Kalau ini kita biarkan, pasti yakin akan terjadi. Sudah yang lain, nanti apa yang kita akan katakan pada masyarakat yang lain, pada masyarakat luar dan sebagainya. Dengan ini kita lakukan sama dengan semua umat, Pak. Ya. Terbukti pada saat kemarin, pada saat Idul Fitri, kita lakukan langkah sama. Walaupun sempat Pak Bupati memberikan peluang pada 2 kecamatan untuk diberikan sholat Id, tapi itu karena berbahaya dan mengundang sesuatu akan terjadi, mobilisasi massa dari polsek dari kecamatan ke kecamatan lain. Kita juga upayakan pendekatan lagi sampai tidak terjadi hal begitu. Itulah kita harapkan. Selain pasal 14 itu undang-undang. Ya. Ada yang disangkakan lagi? Sementara itu kita sangka. Hanya satu? Ya. Saya dengar katanya ada 2. Selain pasal undang-undang kesehatan, katanya udah pasal-pasal lain. Sementara yang kami dapat laporan dari penyidik itu satu pasal itu aja, 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84. Ya, lalu prosesnya sampai saat ini saya dengar juga sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Singaraja. Proses terkini bagaimana? Bukan, sekarang sudah sampai tahap 1. Kita menunggu petunjuk dari Kejaksaan. Nanti gimana hasilnya, apakah ada petunjuk-petunjuk baru, kita masih tunggu.
Oke, petunjuk-petunjuk baru dari kejaksaan kira-kira apa saja? Belum, kita belum Apakah itu sudah memenuhi unsur atau bagaimana? Karena ini katanya sudah dikembalikan oleh kejaksaan sehingga polisi pasti tahu unsur-unsur apa yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian. Jadi mohon maaf Bapak, kita tidak bicara katanya, tapi faktanya sampai saat ini belum ada petunjuk dari kejaksaan. Belum ada petunjuk. Ya. Artinya berkas itu masih di Kejaksaan Negeri Singaraja, belum ke polisi. Belum, betul. Belum ke Polres Buleleng. Belum. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung, Kabak Ops Polres Buleleng. Selanjutnya bagaimana prosesnya sehingga GDS ini bisa berstatus tersangka? Pemeriksaannya saya dengar hanya sehari, tanggal 2, lanjut tanggal 3 sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belakangan saya dengar juga bahwa GDS selaku tersangka sudah hanya wajib lapor, tidak lagi di tahanan Polres Buleleng. Silakan Pak Agung. Begini Pak, kalau untuk ditahan kan mungkin sesuai dengan ancaman hukuman ya. Kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun kan ditahan. Kalau di bawah itu kan tidak berarti itu dia tidak lanjut kasus hukumnya, ini masih berjalan. Ditahan itu tidak berarti tidak lepas, masih berjalan, tetapi karena ancamannya di bawah 5 tahun, berarti kan bisa dia di luar, tapi wajib lapor, tentunya dengan akan memberikan keterangan tambahan apa yang dilakukan oleh kepolisian, mungkin demikian. Ya. Artinya di sana kan ada unsur-unsur subjektivitas. Apa pertimbangan yang paling mendasar sehingga polisi tidak menahan yang bersangkutan? Tidak itu ada. kan katanya kan dapat ditahan. Kalau memang misalnya ancamannya di atas 5 tahun, harus ditahan atau dapat ditahan. Ya, ini kan makanya tadi saya bilang yang wajib harus ditahan ancaman 5 tahun ke atas. Tapi di bawah itu bisa periksa penyidik itu. Penyidik punya tanggapan sendiri, dia independen, bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut penyidik bisa diterima, mungkin demikian. Ya, itulah artinya mungkin masyarakat ingin tahu sesungguhnya apa sih pertimbangannya polisi sehingga menetapkan yang bersangkutan hanya wajib lapor. Apakah karena media sosial yang berkembang belakangan ini, tekanan-tekanan dari sana dari sini? Baik, terima kasih. Perlu masyarakat ketahui bahwa kita Polres Buleleng itu kita melakukan langkah-langkah tidak atas tekanan siapapun, tapi kita berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Yang harus ditahan dan wajib tahan ancaman di atas 5 tahun, 5 tahun atau lebih. Tapi ini di bawah itu berarti penyidik mempertimbangkan sendiri. Ya, mungkin tidak harus ditahan karena mungkin pertimbangan tidak akan melarikan diri dan sebagainya. Itu penyidik sudah mesti pertimbangan tersendiri, mungkin demikian. Oke, semilir berembus Pak Agung, silakan diluruskan. Semilir berembus bahwasanya ada tanda petik dendam Polres karena ketika dilaksanakan pawai ogoh-ogoh di sana, polisi kewalahan melaksanakan penertiban kepada yang bersangkutan, kepada masyarakat setempat, sehingga ada kata proses. Ini saatnya kita melampiaskan dendam dalam tanda petik. Silakan diluruskan. Ya, jadi mohon maaf ya, kita Kepolisian Negara Republik Indonesia Pak. Kita bukan polisi federal Buleleng atau federal Bali. Kita Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita mengacu pada aturan yang di pusat. Sekali lagi, kalau polisi main dendam mungkin akan banyak orang akan dibasmi di sini. Kalau pernah kejahatan keluar akan ditembakin dan sebagainya. Tidak ada kamus di kami itu. Kita profesional dan proporsional. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita berlakukan aplaus dulu kepada narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan. Kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan lagu berikut ini. Silakan. Terima kasih rekan Tias. Kita kembali ke Angkringan Gempol 38 guna menyaksikan jalannya diskusi spesial, obrolan spesial dengan topik Ngapen Sudaji antara pandemi dan kriminalisasi. Tadi sudah ada komentar dari Pak Gede Pasar Suardike dan dari Polres Buleleng. Kita dengarkan sekarang penjelasan pengamatan akademisi kita, Dekan Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja. Satu pasal di pasal Pak. Silakan Pak Gede Remaja. Terima kasih Om Swastiastu, selamat siang Bapak narasumber semua dan selamat siang pemirsa Guntur. Jadi terkait dengan kedatangan saya hari ini, memang kalau kita melihat ini menurut saya kasus yang
agak sensitif itu. Karena kenapa? Karena kasus ini memang benang pemisah antara adat, agama, dan hukum itu memang sangat tipis sekali. Karena itu kita harus memang sangat berhati-hati di dalam menyikapinya. Terutama kalau kapasitas saya datang ke sini kan selaku akademisi, jadi bukan sebagai saksi ahli. Nah, karena itu tentu saya tidak akan menilai berkaitan dengan pasal yang didakwakan oleh polisi, juga berkaitan dengan apa yang pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum. Tetapi saya ingin mengajak kita semua, karena saya membaca dari beberapa media sosial, ini banyak sekali masyarakat yang pro kontra terkait dengan persoalan ini. Karena itu coba saya berpendapat, mudah-mudahan pendapat saya ini bisa memberikan suatu kedamaian, kenyamanan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pendapat saya ini tidak kemudian menjadi provokasi yang kemudian bisa menimbulkan hal yang lebih tajam lagi di masyarakat, sehingga kemudian pro kontra itu akan lagi terjadi. Nah, karena ini live sifatnya, masyarakat semua tahu, masyarakat semua mendengar, maka saya ingin memulai dari hal yang paling mendasar dari hukum itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa hukum itu, kalau dari kajian filsafati itu ada hakikat, ya. Hakikat hukum itu adalah bagaimana hukum itu mampu menciptakan kedamaian, mampu menciptakan keamanan, mampu menciptakan keteraturan, dan juga keselamatan bagi umat manusia. Dan karena itu hukum itu digunakan sebagai salah satu cara, salah satu alat untuk bagaimana manusia itu bisa hidup dengan bahagia. Nah, untuk bisa mewujudkan hakikat itu, maka kemudian diciptakanlah norma. Jadi dalam kaitannya dengan kasus ini, kita kan ada beberapa norma, baik itu undang-undang kesehatan, undang-undang tentang karantina kesehatan, undang-undang tentang wabah penyakit menular yang tadi sempat disinggung. Nah, itu ada beberapa norma. Tetapi di norma itu harus mengandung nilai-nilai, nilai keadilan, nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk nilai persamaan di depan hukum itu wajib ada di dalam norma itu. Nah, karena norma itu sifatnya benda mati, maka norma itu akan hidup ketika norma itu dilaksanakan dan ditegakkan, kan begitu. Jadi pada saat dilaksanakan dan ditegakkan itulah kemudian nilai-nilai itu akan terlihat, dia akan terasakan apakah kemudian nilai keadilan, nilai persamaan hukum itu ada tidak di dalam penerapan norma itu. Nah, pertanyaannya siapa yang kemudian melaksanakan? Nah, yang melaksanakan norma kan kita semua, masyarakat yang melaksanakan norma. Ketika ada norma yang mengatakan bahwa hal tersebut dilarang, kemudian kita semua tidak melakukan, maka sebetulnya kita telah berlaku adil terhadap siapapun, gitu. Tetapi ketika kita ada norma kemudian ada larangan, tetapi kita melanggar, maka sebetulnya kita sudah tidak berlaku adil terhadap orang lain. Nah, pada saat itu terjadi, maka inilah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menegakkan norma ketika ada ada pelanggaran. Tetapi penegak hukum di dalam melaksanakan atau menegakkan norma itu juga harus mencerminkan ketiga nilai itu. Jadi baik nilai keadilan, persamaan di depan hukum, maupun soal perlindungan terhadap asasi manusia. Nah, itu yang pertama yang ingin saya harapannya kita semua bisa melihat persoalan ini dari hal yang karena ini persoalan hukum, tentu kita harus memandang dari titik yang sama, ya. Kemudian yang kedua itu tadi yang saya bilang, karena ini sudah menyangkut pada persoalan hukum, maka mestinya kita semua bisa melihat pada satu titik yang sama. Titik bukan sudut pandang, ya. Tapi kalau sudut pandang silakan saja berbeda-beda, baik itu dari kepolisian maupun dari penasihat hukum. Saya ibaratkan seperti sebuah rumah. Kalau misalnya kita ada yang mengatakan bahwa pintu rumah itu ada rusak, maka kita mesti harus sama-sama melihat pintu itu. Jangan kemudian melihat rumahnya. Karena kalau kita melihat rumahnya,
maka bisa jadi akan ada orang melihat rumah itu dari belakang sehingga ditemukanlah tembok itu tidak ada masalah gitu. Nah ini akan bisa membias persoalan itu. Tetapi sama-sama melihat dari pintu itu benar nggak? Ada dua pertanyaan yang muncul di situ. Tepat nggak cara orang itu mengatakan bahwa pintu itu rusak? Kemudian Oke, yang kalau demikian kedua, halnya, tepat nggak kepolisian memasang pasal itu? Silakan. iya. Jadi terkait dengan kasus, ya kalau saya ilustrasikan tadi sebuah rumah, terkait dengan kasus ini maka titik yang saya bilang itu kan perkawinan antara perbuatan dengan pasal yang disangkakan, kan begitu. Nah di situ pun ada dua pertanyaan. Tepat nggak cara penegak hukum dalam mengatakan bahwa perbuatan itu dianggap melanggar pasal yang disangkakan? Nah kalau berkaitan dengan cara tentu dasarnya itu adalah KUHP. Jadi kalau berkaitan dengan KUHP, ya mekanismenya saya kira dari kepolisian maupun penegak hukum juga dari penasihat hukum juga tahu ya. Kalau berkaitan dengan cara tentu prosesnya itu adalah pra peradilan. Kemudian yang kedua, tepat nggak secara substansi perkara itu disangkakan dengan pasal yang bersangkutan. Nah kalau berkaitan dengan ini memang ada dua langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama dari aspek kewenangan kepolisian itu adalah kalau misalnya saat melakukan penyidikan dan seterusnya kemudian penyidik melihat bahwa perkara itu ternyata tidak memenuhi cukup bukti, kemudian bukan perkara pidana, kemudian demi alasan hukum penyidik bisa melakukan SP3 terkait dengan itu. Dan kalau misalnya di kepolisian tidak, SP3 ini masih memungkinkan ketika perkara itu maju ke kejaksaan, kemudian kejaksaan ternyata menilai bahwa perkara itu tidak layak untuk diteruskan, itu bisa jadi akan juga keluar SP3. Apakah kemudian SP3 yang kedua, itu dikeluarkan karena tekanan? Ya saya kira kita tidak bicara soal tekanan ya. Tadi sudah saya tidak mau mengomentari soal itu karena itu kan polisi tadi sudah menjawab. Jadi saya tidak kemudian didudukkan dalam kapasitas menilai apa yang dilakukan oleh kepolisian. Mungkin bisa saya lanjutkan tadi ya. Jadi dari sisi yang kedua, dari sisi substansi, kalau memang penyidik itu menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan sudah benar, sebetulnya mekanisme yang terakhir bisa ditempuh adalah bagaimana perkara ini segera sampai di pengadilan. Nanti di pengadilan lah yang kemudian akan memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, karena hakim yang diberikan kewenangan tentang itu. Tetapi menarik kalau kita lihat dari tindak pidana ini juga penting dicermati, baik itu dari penyidik maupun teman-teman. Mungkin Pak D sudah paham betul karena beliau tidak hanya ahli tapi juga pengalaman di bidang hukum. Tetapi saya ingin memberikan kepada masyarakat agar paham juga bahwa tindak pidana itu kita kenal ada delik formil dan delik material. Itu yang penting juga harus dipertimbangkan. Apakah pasal yang disangkakan itu termasuk delik formil atau delik material? Jadi kalau delik formil itu artinya selesai perbuatan dilakukan maka selesai perbuatan pidana itu atau tindak pidana itu dianggap selesai. Tetapi kalau delik material, tindak pidana itu dianggap selesai manakala terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah pasal yang disangkakan itu merupakan delik formil atau delik material? Nah setelah itu diketahui maka kemudian baru diurai unsur-unsurnya. Apakah kemudian unsur dari perbuatan itu memenuhi nggak unsur-unsur di dalam pasal yang disangkakan? Karena yang namanya tindak pidana unsur itu bersifat kumulatif. Jadi semua unsur harus terpenuhi baru kemudian itu bisa masuk kategori pidana. Saya kira itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede Remaja. Kita ke Pak Gede Suwardana. Persada Nusantara selama ini banyak membangun opini di media sosial sehingga banyak komentar terkait dengan kasus-kasus ini. Apa yang melatar belakangi Pak Gede? Getol sekali membantu Gede S selaku tersangka dalam kasus ini. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Om Abigenama Sunamo Sidam, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Terima kasih Bung Wiratmaja, terima kasih semua narasumber yang hadir pada pagi hari ini, semoga semua sehat selalu. Yang pertama, kami sampaikan bahwa Persada Nusantara
sebuah ormas yang bergerak di bidang agama, sosial, politik, dan ekonomi sangat prihatin dengan kejadian ditersangkakannya seorang keluarga yang sedang melaksanakan ngaben, di mana ngaben itu menurut kami adalah sebuah simbol adat, penghormatan manusia atau masyarakat atau krama adat Bali kepada leluhurnya. Sebuah simbol yang sangat agung, sebuah simbol penghormatan kepada leluhur. Tetapi begitu selesai upacara, tiba-tiba mereka menjadi tersangka. Kami sangat prihatin dan sangat miris melihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Setelah kami telusuri dan kami pun mendapat kepercayaan dari keluarga menjadi kuasa non litigasi, ternyata apa yang mereka lakukan adalah semua sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan sangat-sangat baik. Semua prosedur sudah dilakukan. Tetapi kenapa terjadi seperti itu? Nah, setelah kami melihat fenomena-fenomena di lapangan selama penanganan pandemi COVID ini, ternyata kami melihat ada sebuah proses penegakan hukum yang tidak sama di depan hukum. Kami melihat terjadi adanya sebuah semacam diskriminasi dalam proses penegakan hukum, di mana krama adat yang melaksanakan upacara ngaben sesuai dengan protokol kesehatan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain semasa pandemi, di mana juga di situ terjadi pengumpulan orang sangat banyak, tidak ada terjadi tersangka. Contoh, yang pertama adalah bagaimana kebijakan Bupati Buleleng pada saat awal-awal pandemi membuat kebijakan pasar dibuka dalam 4 jam. Bayangkan seluruh pasar di Buleleng ribuan orang berkumpul dalam 1 hari. Tidak ada tersangka. Pengambil kebijakan tidak dijadikan tersangka, masyarakat atau PD pasar, semua pengambil kebijakan atau masyarakat tidak ada yang jadi tersangka. Itu yang pertama. Apa bedanya dengan pelaksanaan ngaben yang terjadi di Sudaji? Malah di pasar pada saat itu protokol kesehatan tidak dilakukan dengan baik. Pasar tidak siap sedia melaksanakan protokol kesehatan, tidak menyiapkan alat cuci tangan, tidak menyiapkan hand sanitizer buat pengunjung. Itu malah lebih gila lagi, lebih parah. Kemudian ada penangkapan judi cap ceki di Bungkulan. Dibubarkan dengan humanis oleh aparat. Padahal itu jelas-jelas melanggar KUHAP. Berkumpul juga dalam satu tempat banyak orang. Tidak melakukan protokol kesehatan. Tidak ada yang jadi tersangka. Kemudian berkumpulnya orang-orang di kegiatan di Gilimanuk. Sangat banyak juga. Tidak ada yang menjadi tersangka. Kemudian ada pembubaran Tajen di Gianyar, di mana Babins Kamtibnas pada saat itu yang saya lihat di video, sangat santun sekali Pak Kabakops. Ngiring semeton sarang sami, bubar semua, jangan melaksanakan ngaben. Sangat santun. Itu Tajen melanggar pasal 303 KUHP, judi. Tidak ada yang jadi tersangka. Dan yang kemudian terjadi sebuah kejadian di Kampung Jawa, sebuah kegiatan hura-hura pada pagi hari, berkumpul banyak orang, anak-anak muda, melaksanakan kegiatan, melakukan bunyi-bunyian, smoke bomb, asap, kemudian bernyanyi, ada kembang api. Apa yang terjadi? Mereka hanya mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah kota, padahal saat itu sudah diberlakukan PKM. Istilah baru dalam proses penanganan COVID. Kemudian polisi mengatakan itu spontan. Jadi yang spontan bisa bebas, yang sudah melaksanakan dengan protokol kesehatan, sudah koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Probekal, bisa jadi tersangka. Kenapa bisa seperti itu? Ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Kalau ini terjadi terus-menerus, wajar dong kami sebagai masyarakat merasa ini ada sebuah ketidakadilan di depan hukum. Rasa keadilan kami terkoyak di sini. Maka dari itu kami Persada sangat konsen dalam membela atau memperjuangkan keadilan. Dalam hal ini adalah memperjuangkan keadilan bagaimana penegakan hukum untuk semua masyarakat itu sama di depan hukum. Equality before the law. Itu harus ditegakkan oleh kepolisian. Jangan sampai masyarakat yang sudah melaksanakan protokol kesehatan menjadi tersangka, yang tidak. Maka muncul sebuah
wacana-wacana di masyarakat, pakai hand sanitizer tersangka, nyalakan kembang api tidak tersangka, pakai masker tersangka, tidak pakai masker bebas, kemudian pakai hand sanitizer tersangka, smoke bomb tidak tersangka. Ini sebuah rasa ketidakadilan di depan hukum yang dilakukan kepolisian. Kalau Pak Kabaks bilang untuk menegakkan keamanan, ketertiban, taat kepada hukum, kalau itu dilakukan, semua masyarakat yang tidak mengikuti aturan-aturan, tolong juga diperlakukan yang sama. Jangan ini saja satu. Nah, kami melihat disinilah terjadi sebuah diskriminatif di depan hukum. Nah, itu kami perjuangkan, dan kami seluruh Persada Nusantara seluruh Bali, kemudian ada KMHDI, mahasiswa Hindu, kemudian ada Puskor Indonesia, Cakrawayu, semua sudah bergerak. Karena mereka merasakan hal yang sama, rasa ketidakadilan di depan hukum. Apa yang mereka lakukan? Mereka secara inisiatif sendiri, tanpa koordinasi dengan Persada, turun langsung ke Polres-Polres, meminta apa? Meminta penegakan yang adil. Nah, karena ini ada peluang bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, di mana wibawa kepolisian terjaga, kemudian masyarakat juga mendapatkan pelayanan hukum yang adil, kami mendukung kasus ini di SP3. Ada peluang sekarang seperti kata akademisi, ada peluang di kejaksaan. Nah, kalau misalnya kepolisian mengambil langkah bijak, Pak Kabak mewakili kepolisian Polres Buleleng, mengambil langkah bijak, ayo selesaikan, dan kami mendorong. Perlu diketahui bahwa Persada Nusantara dari awal sangat mendorong kasus ini diselesaikan secara win-win solution, restoratif. Kembalikan keadaan seperti semula. Nah, kemudian yang selanjutnya, kami juga kecewa dengan lembaga-lembaga umat yang ada di Bali ini. Yang pertama, MDA. Tanpa melakukan komunikasi, koordinasi, dan tidak melakukan pengayoman selama kasus ini berlangsung, selama saya mendampingi sebagai kuasa non litigasi, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Mohon maaf, pengakuan mereka bahwa MDA tidak melakukan pengayoman, menenangkan mereka kembali setelah terpuruk, stres berat, tiba-tiba tampil di depan publik, mengatakan bahwa kasus itu, nah itu sangat menafikan perjuangan masyarakat Bali. Kami sangat kecewa dengan sikap MDA seperti itu. Nah, syukur-syukur PHDI terakhir bertemu dengan Wakapolda, menyampaikan bahwa ayo kita lakukan pembinaan daripada pemidanaan. Kami sangat setuju itu, dan kami mensupport dari awal supaya kasus ini lebih diselesaikan secara pembinaan daripada pemidanaan. Nah, mudah-mudahan dengan tuntutan dari, ini bukan desakan ya Pak Kabak Ops, ini adalah aspirasi dari masyarakat Bali, bagaimana proses penegakan hukum dalam kasus adat Sudaji ini lebih mengedepankan pembinaan daripada pemidanaan. Dan Menteri Mendagri pun jelas mengatakan, yang PSBB saja push up kok. Ini nggak ada PSBB, nggak ada PKM, undang-undang itu belum berlaku di Buleleng di Bali, kenapa sudah jadi tersangka? Nah, ini rasa keadilan yang ingin kami pertanyakan dan kami tuntut kepada aparat penegak hukum. Oke, Pak Gede, tadi disampaikan ada beberapa ormas yang bergerak sendiri ke Polres-Polres masing-masing untuk meminta kasus ini di SP3-kan. Itu apakah memang murni upaya mereka pribadi atau memang agenda setting dari Persada Nusantara? Kalau Persada seluruh Bali itu bergerak atas nama koordinasi kita. Kalau ada mahasiswa Hindu, mereka bergerak sendiri. Karena mereka juga paham, mereka juga aktivis dan pergerakan. Mereka pasti paham mana yang betul, mana yang tidak. Dan mereka yang tuntut pun hal yang wajar, meminta keadilan. Kemudian dari ormas lain juga, kami tidak melakukan koordinasi apapun. Mereka bergerak, menyampaikan aspirasinya. Dan justru itu menjadi energi tambahan buat kami untuk bergerak. Nah, energi tambahan ini apa? Untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan kepolisian. Ayo dong kita selesaikan ini secara baik-baik. Win-win solution, masih ada peluang di kejaksaan, kalau itu ditangkap dengan baik oleh penegak hukum, kemudian melakukan komunikasi dengan tim hukum, kami sangat gembira. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, kemudian lanjut lagi ke pengadilan, kemudian status gawat bencana sudah dicabut oleh Presiden, hidup normal kembali, kami tidak tahu apa yang terjadi nanti. Pasti akan ada tuntutan yang lebih besar. Nah,
mumpung ada peluang, mari kita selesaikan di sini dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Kita ke MDA, Pak Dewa Putu Bedarse, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Tadi sudah disampaikan bahwasanya MDA hanya diam-diam saja, duduk-duduk manis melihat masyarakatnya seperti ini. Kalau nggak salah saya cermati per 1 Juni, artinya baru kemarin, sementara kasus ini sudah bergulir sejak tanggal 3 Mei 2020 yang bersangkutan GDS dinyatakan tersangka, MDA baru gadap-gadap menyatakan sikap. Mengapa hal ini bisa terjadi? Membiarkan warganya yang notabene adalah masyarakat desa adat menghadapi kasus hukum sendirian. Silakan, Pak Dew. Terima kasih Pak Berat Maju atas kesempatannya ini. Pertama, saya ucapkan Om Swastiastu, Om Manu Bhadrah, Pratyo Wiswada, dan para narasumber juga yang saya hormati. Nah, kami akan sedikit menjelaskan bahwasanya MDA tidak begitu diam, istilahnya tidak bubuk, yang seperti medsos yang sudah kami terima. Sebelumnya kejadian ini, yaitu tanggal 1 Mei, bahwasanya ini seperti beberapa ada himbauan-himbauan dari provinsi, instruksi-instruksi dari gubernur, dan kemudian juga surat-surat edaran, karena kami mempunyai perpanjangan tangan, yaitu kami mempunyai majelis kecamatan, kemudian ada desa-desa adat. Yang sebelumnya ini semua daripada surat edaran dan instruksi itu sudah disampaikan melalui rapat di kecamatan oleh majelis kami di kecamatan, termasuk juga di Kecamatan Sawan. Kemudian setelahnya tanggal 1 Mei itu kami betul-betul kami tidak mengetahui pada tanggal 1 Mei itu pelaksanaannya itu terjadi, diviralkan. Dan maaf juga bahwa dari yang punya Sang Jayamani itu sama sekali kami tidak dapat konfirmasi dari Sang Jayamani, lantas cuma di desa adat saja. Nah, ini pun juga kami sudah tanyakan kepada klien desa adat, dalam ini Pendesa Adat Sudaji, bahwa Desa Adat Sudaji sudah melaksanakan, yaitu pemberitahuan, sudah melaksanakan apa yang ada aturan-aturan protap dari pemerintah sudah dilaksanakan oleh klien Desa Adat Sudaji. Nah, oleh karena itu kami satu hari itu terus terang aja tanggal 2 Mei kami dengan adanya viral itu kami langsung ke Kapolres. Kami didampingi oleh Ketua Majelis Kecamatan Pak Sumo Wijaya, menghadap langsung mendatangi Pak Kapolres untuk kami membicarakan, mengadakan pendekatan, kiranya Bapak Kapolres dalam hal ini untuk diberikanlah masyarakat kami kebijakan, dengan kata lain tidak langsung diproses secara hukum. Nah, lalu jawaban daripada beliau Pak Kapolres langsung bahwasanya ini adalah sudah menjadi pelanggaran. Yang dilanggar adalah pengumpulan orang banyak berdasarkan maklumat dari Kapolri. Kami selaku penglingsir dan juga selaku Ketua Majelis Adat Kabupaten Buleleng, sebatas itu yang baru pertama kami laksanakan. Nah, lalu besoknya sudah dari rekan kami, keramat adat kami sudah dijadikan tersangka. Nah, hal ini karena ini sudah pada di ranah hukum, kami tidak begitu jauh mencampuri hal ini. Cuma kami selalu menekankan tiap-tiap ada kegiatan-kegiatan di desa adat, hendaknya juga melaporkan pada desa adat dan juga melaporkan kepada majelis. Nah, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei itu kami sudah dipanggil oleh majelis desa adat provinsi, termasuk klien desa adatnya, termasuk juga kami dari majelis juga kecamatan dipanggil. Nah, di sana
sudah dipaparkan dari Kelurahan Desa Adat sudah memaparkan, kami sudah memaparkan apa adanya. Memang protapnya itu dijalankan juga seperti desinfektan itu dilaksanakan, itu semuanya dilaksanakan. Tetapi di dalam hal ini karena ini sudah pada ranah hukum, saya katakan karena sudah katakanlah itu sudah dijadikan tersangka, maka pada tanggal 1 Juni ini memang kami agak terlambat karena kami ini sudah tidak mengikuti lagi. Kalau seandainya ini pelanggaran hukum adat, sebenarnya kami langsung pasti. Sepertinya kalau di Desa Sudaji itu kan ada, katakanlah awig-awig ini ada, praremnya ada. Karena hukum adat ini ada dua, hukum adat yang tidak tertulis yang disebut dreste, dan hukum adat yang tertulis yang disebut awig-awig atau prarem. Saya tanyakan, adakah melanggar awig-awig atau melanggar hukum adat? Tidak ada. Dari pelaksana Sangga Imani tidak ada pelanggaran hukum adat. Nah, oleh karena itu kami ya sudah tidak langsung terjun pada yang bersangkutan karena memang tidak ada pelanggaran. Nah, kemudian seperti kata Pak Wirat, tanggal 1 sehabis kami berpikir-pikir habis dari provinsi, kemudian kita berkomunikasi dengan teman-teman juga di Desa Adat, berkomunikasi dengan, karena kami punya perjuru Desa Adat dan juga Nayake, itu akhirnya kami mengadakan pertemuan pada tanggal 1 karena ini juga akhirnya nanti bisa meringankan, atau kami juga mengusulkan pada Kapolres yaitu sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan ke Kapolres. Bisa dibacakan suratnya, apa isinya? Boleh? Oke, minta izin Pak, minta izin. Artinya masyarakat biar tahu bahwasanya majelis Desa Adat ini tidak hanya bubuk-bubuk manis saja gitu. Oke, saya lancarkan saya untuk membaca, minta izin dari para narasumber. Sebelum kejadian ini kami MDA Kabupaten Buleleng dan MDA Kecamatan Sawan telah melakukan sosialisasi kepada para klien Desa Adat se-Kecamatan Sawan mengenai prosedur pemerintah terkait pencegahan COVID-19. 2. Pada tanggal 2 Mei 2020 jam 9 WITA, sehari setelah hari H pengabenan Dadia Kubayan di Desa Sudaji, kami bersama Ketua MDA Kecamatan Sawan berkoordinasi langsung dengan Bapak Kapolres menyampaikan agar dugaan pelanggaran prosedur pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19 diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan pengayoman bagi masyarakat. 3. Bapak Kapolres mengatakan bahwa kejadian pengabenan di Desa Sudadi yang viral diduga melanggar maklumat Kapolri, kepolisian masih mengadakan penyelidikan. Berkenaan jawaban Bapak Kapolres itu, kami beranggapan bahwa dugaan pelanggaran prosedur pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19 di Sudaji sudah ada di tangan kepolisian atau disesuaikan dengan pada ranah hukum. 4. Kami Majelis Desa Adat MDA Kabupaten Buleleng setelah selalu mengayomi dan melakukan pembinaan kepada klien adat, bendesa atau sebutan lain dan kepada keramu Desa Adat dalam melaksanakan adat istiadat yang didasari ajaran agama, yakni agama Hindu. Salah satunya adalah upacara ngaben yang dalam ajaran agama Hindu disebut fitriyatnya, yaitu penghormatan kepada luhur agar yang dibuatkan upacara menyatu dengan yang acinti atau Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjutkan sedikit. 5. Untuk menjaga keharmonisan keramu adat Kabupaten Buleleng, MDA Kabupaten Buleleng sebagai Ketua Satgas Kewilayahan Desa Adat dalam pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 selalu bersinergi dengan semua lini yang terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Buleleng. Dalam sinergi ini tidak ada niat apapun maksud kami membenturkan Satgas Gotong Royong yang ada dengan aparat keamanan. 6. Untuk menjaga keharmonisan kerama adat se-Kabupaten Buleleng dalam mencegah COVID-19 ini, kami MDA Kabupaten Buleleng mengharapkan kepada Bapak Kapolres Buleleng dalam penanganan dugaan pelanggaran prosedur pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19 di Desa Adat Sudaji, untuk itu lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan upaya pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan sehubungan permasalahan dugaan pelanggaran prosedur pemerintah terkait
pencegahan COVID-19 Desa Adat Sudaji dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Kapolres untuk menyelesaikan dengan arif dan bijaksana. Oke, Pak Dewa selaku Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Kalau saya melihat surat itu hanya sebatas harapan, dan harapan. Tidak ada sikap tegas di sana. Misalnya apakah di SP3 atau mungkin ada sikap apa gitu dilanjutkan, silakan diproses gitu misalnya, silakan. Maaf, dalam hal ini dengan hormat kami sampaikan pada mungkin para pendengar, karena kami katakanlah domainnya kami atau kami awam bidang hukum, kami tidak terlalu jauh apakah itu nanti di SP3 kan dan sebagainya, itu kami tidak terlalu jauh menjawab. Mohon maaf karena ini sudah ada mungkin yang membidangi bidang hukum, mungkin bapak-bapak atau narasumber yang bisa menilai. Kami selaku adat itu tetap apabila kami kemulang kali apabila ada memang pelanggaran hukum adat, saya kira ini baru domain kami dan langsung kami kan bisa turun tangan. Kalau kata Pak Wirat, apa guna penegasan untuk dikeluarkannya SP3 atau katakan untuk dibebaskan, mohon maaf, kami bukan domainnya itu. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke pengamat kebijakan publik, Pak Putu Gede Diatmike. Sudah disampaikan beberapa komentar tadi, dari kronologis hingga sikap Majelis Desa Adat. Silakan Pak Diatmike. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Selamat siang. Dari paparan tadi, saya coba memberikan sumbangsih terhadap kasus ini. Kita akan melihat dari dimensi kebijakan publik dan aspek kebijakan publik, gitu ya. Kita mengetahui bahwa keberhasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Nah, dalam hari ini sudah di backup oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Undang-undang itu sudah diterjemahkan dalam bentuk PP walaupun dalam bentuk singkat. Berbicara masalah peraturan pemerintah itu harus berlaku menyeluruh. Itu PP nomor 21 tahun 2020. PP itu sudah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9. Di situ menginstruksikan bahwa PSBB itu harus dilakukan untuk menghindari penularan masif dari COVID-19 ini dengan cara satu, menutup sekolah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menghindari kerumunan publik, sudah itu membatasi ruang-ruang publik dan mode transportasi itu. Nah, jangan kita mengira bahwa kebijakan publik itu akan selalu mendapat respon dari masyarakat, gitu ya. Nah, kita harus mengkaji lebih lanjut bahwa selama ini banyak penolakan respon dari masyarakat akibat kebijakan itu, gitu ya. Nah, itu yang harus kita kaji sekarang dari dimensi aspek keberhasilan kebijakan publik dan dari dimensi kebijakan publik itu sendiri. Nah, keberhasilan kebijakan publik itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama itu adalah komunikasi, yang kedua itu adalah sumber daya, yang ketiga disposisi, yang keempat struktur birokrasi. Nah, dalam kaitannya dengan kasus Sudaji ini ada 2 variabel yang menonjol, itu adalah variabel komunikasi dan disposisi, itu ya. Komunikasi dalam arti tidak tersampaikan itu masalah peraturan Menteri Kesehatan ini secara menyeluruh kok sampai kepada tataran masyarakat bawah, gitu. Karena pengetahuan mereka ternyata tidak sampai ke hal itu. Nah, itu masalah komunikasi. Sedangkan masalah disposisi yang paling menonjol adalah disposisi dalam artian bagaimana kecerdasan pelaksana kebijakan publik di lapangan itu untuk menjadikan PSBB ini berhasil, gitu ya. Nah, itu, nah di situ perlu evaluasi itu nanti, karena kebijakan publik itu tidak akan selalu mempertemukan tujuannya. Nah, di situ yang perlu kita kaji lebih dalam. Nah, berkaitan dengan kasus Sudaji ini, saya kira akan mendapatkan kesulitan nanti jika ini diponis secara hukum. Kenapa?
di Bali tidak berlaku PSBB, gitu ya. Kasus Ngaben itu adalah kearifan lokal yang sudah diakui dunia internasional, yang berdampak nanti secara hukum kita berbicara asas manfaatnya itu akan lebih kecil daripada dampak yang ditimbulkan, gitu ya. Nah, itu kita nilai dari dimensi kebijakan publik. Yang pertama itu adalah tentang konsistensi. Apakah nanti aparat bisa menegakkan secara konsisten? Di desa A ditindak tegas, di desa B tidak ditindak tegas, akan menimbulkan gejolak. Yang kedua itu adalah dimensi transparansi. Seperti tadi sudah diungkapkan, apa bisa diungkap secara transparan kasus ini ke publik. Selanjutnya adalah dimensi tentang keadilan. Apakah dia nanti bisa berlaku adil, gitu ya. Kemudian ada efisien dan efektif. Berbicara masalah dampak tadi, gitu ya. Nah, itu mungkin dari kebijakan publik yang bisa saya sampaikan, yang perlu diulas lebih panjang, itu ya, itu sehingga kita akan mengurangi dampak-dampak gejolak ini nanti, gitu ya. Nah, terakhir, kalau dari segi pengamat kebijakan publik, saya memberikan sebuah saran, alangkah baiknya kita duduk bersama meminta apa yang namanya itu pengecualian, gitu ya, pengecualian dengan berbagai pertimbangan yang bersifat publik. Terima kasih, Bapak. Artinya patut diberlakukan sebuah diskresi di sini dalam kasus ini, Pak. Betul, diskresi, sebuah diskresi dengan kepentingan publik, gitu ya. Misalnya kita berbicara masalah kearifan lokal, gitu ya. Dampaknya akan sangat serius sekali itu kalau kita kaji dari dimensi kebijakan publik tadi. Terutama itu menyangkut unsur keadilan dan konsistensi, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Diat Mike. Silakan Pak Agung, ada harapan SP3, kemudian ada juga diskresi. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Dari Pak Majelis Madya juga Majelis Adat, dari Bapak Pengamat Publik, sama dari Universitas Pancasakti. Tadi kami sedikit menanggapi tentang apakah ada diskresi kepolisian ataupun misalnya langkah-langkah yang diambil untuk menenangkan situasi ini. Jadi begini, dari kami tadi sudah kami sampaikan, tanpa permintaan masyarakat pun atau tanpa desakan pun, nanti kami apabila nanti fakta hukumnya seperti itu, pasti akan kami lakukan. Tidak perlu ada penyampaian buat petisi, tidak perlu. Kami juga pasti akan mengambil diskresi di situ ataupun langkah-langkah. Nanti kalau faktanya memang nanti kita bisa temukan untuk melakukan SP3, pasti kita lakukan. Makanya kami harapkan masyarakat tenang dulu, biarkan kami bekerja dulu, tunggu, tidak perlu gerasa gerusu ataupun berpikiran negatif dulu kepada kita. Apalagi tadi Pak Gede, Swadana mungkin ada menyampaikan kami membedakan, tidak. Jadi untuk kalau yang lain itu mungkin silakan karena mungkin wilayah hukumnya lain, tapi untuk wilayah-wilayah kita pastikan sama kita langkah-langkah hukumnya. Kalau ada yang melanggar yang lagi kita sama. Perlu Pak ketahui bahwa sampai saat ini pun kami dari Polisian Resort Buleleng ini selalu setiap hari Pak intel kami turun apakah ada kemasan akan melakukan kegiatan adat. Kami terus pantau. Dan kami malah bentuk lagi 9 kecamatan kita bentuk dari Polres, kita dorong untuk backup polsek-polsek. Kalau ada kita terus himbau lagi, jangan sampai terjadi. Terus kita himbau, Pak, sampai sekarang masih Pak kita lakukan itu. Bukan kita putus. Terus apa maksudnya? Kita tidak mau terjadi lagi seperti itu. Karena ini juga langkah kami dilema sekali. Ya untuk melakukan langkah ini. Nah, sedangkan sudah itu sudah terakhir kami lakukan karena sudah berkali-kali kami sampaikan seperti itu. Haruslah kami lakukan langkah seperti itu. Kenapa? Maksudnya untuk meredam. Jangan sampai nanti dipakai referensi ataupun acuan oleh desa-desa adat yang lain untuk melakukan kegiatan yang sama. Itu sebenarnya maksud kita. Makanya untuk ini, Bapak tunggu saja dulu. Nanti kita tunggu gimana hasil dari JPU-nya. Nanti kalau memang kita bisa mengambil langkah SP3, sudah pasti kita melakukan. Tidak perlu kita ributkan, pasti. Kami pasti mengambil langkah yang terbaik nanti. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita beri sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan Tias. Pemirsa Guntur TV dan juga pendengar Radio Guntur,
untuk menyampaikan aspirasinya melalui pesawat telepon di 23455. Kita berikan kesempatan pada masyarakat dimanapun ada berada yang sempat menyaksikan tayangan Guntur TV hari ini. Silakan sampaikan aspirasi Anda dalam obrolan spesial hari ini. Ngaben Sudaji antara pandemi dan kriminalisasi. Silakan, kami menunggu di line telepon 23455. Oke, sambil menunggu, tadi udah disampaikan, jangan ditekan-tekan. Kalau memang sudah saatnya, kami pasti akan mengambil sikap SP3 ataupun apa namanya. Mungkin sudah ada yang pendengar yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, silakan sampaikan singkat padat jelas dengan siapa di mana. Silakan, Gongde. Oke. Baik, terima kasih Gongde di Ngurah Rai. Tunggu di pengadilan. Silakan Anda dalam tanda petik bertempur di pengadilan nanti. Di belakang Gongde Ngurah Rai. Masih kita buka line telepon 23455. Ada yang kembali bergabung? Ya. Oke, lanjut. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Nggih. Nggih, dengan siapa di mana? Silakan, singkat padat jelas. Oke, silakan langsung saja ke topik, jangan mengikuti siapa-siapa lagi Bagas. Terima kasih atas masukan dan sarannya yang akan ditanggapi oleh para narasumber kita. Di belakang Pak Anggas, di belakang Pak Anggas masih kita buka line telepon satu lagi. Halo, selamat siang. Satu lagi penelpon kita berikan kesempatan di 23455. Halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Ya, silakan. Kami tadi mendengar seluruh pembicaraan ini dengan pasukan nasional. Kami begini tadi mendengar kalau sudah itu ada dua kemungkinan. Cuma kemungkinan dari pembayaran ini kan
bisa dijelaskan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Cuma yang kami dengar baik media sosial maupun hari ini, kenapa yang hanya masyarakat itu penyampaian dan dia tidak dapat itu mohon maaf saja itu bukan tenaga masak itu nanti keluarga itu tahunnya hanya 7 orang kita mengenal itu ada masak jadi sebenarnya kan ada masak dan ada penyakit jadi ini kami mohon sesuai dengan kebijakan bapak-bapak dan kita bisa mengajukan masyarakat adalah kenapa yang dibayar itu disesuaikan, namun APM-nya itu sama sekali tidak tertutup. Apakah dia sudah sesuai? Apakah bagaimana? Oke. Kami ingin ketahui. Terima kasih. Terima kasih Pak Julian. Di penarungan 3 penelpon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang kita kembali ke narasumber kita. Silakan Pak Suardike. Baik, terima kasih. Tadi saya hanya bicara soal kronologis, sekarang saya baru bicara ke inti masalah, yaitu masalah hukumnya. Yang pertama, saya menyambut gembira tawaran dari jajaran Polres ya Pak Kapolres untuk menjaga kondisi ini tetap kondusif. Karena itulah kami berusaha tidak memaksimalkan pembelaan dalam konteks secara hukum acara. Walaupun bisa saja kami tempuh dengan para peradilan, tapi kan suasananya menjadi tidak bagus. Jujur saja, bukan urusan menang, kalah, benar tidak di pengadilan, tapi psikologis yang muncul di masyarakat itu tidak bagus. Kita melakukan pra peradilan sementara yang di Denpasar tuh diproses pun sudah nggak jelas sekarang nasibnya itu. Kan sama-sama polisi, sama-sama polisi seluruh Indonesia, undang-undangnya sama, punya undang-undang kepolisian Republik Indonesia, undang-undang 2/2002, dan juga kejadian di Gianyar kemarin, 600 lebih orang berkumpul di satu tempat, tidak ada diproses juga. Jadi itu menimbulkan efek psikologis yang tidak bagus untuk penanganan wabah. Kami tidak ambil itu. Walaupun kami juga melihat ada 2 hal yang prinsip sebenarnya melihat fenomena tadi. Pertama soal hak asasi manusia, kebebasan menjalankan agama, dan juga soal persamaan di depan hukum. Ada 2 aspek hak asasi manusia yang juga sebenarnya terganggu dalam konteks ini. Didi Kempot meninggal, ribuan orang ada di situ, ada polisi di situ, tidak ada satupun tersangka. Kami tidak mengambil ke sana, tapi kami mencoba mengkhusus bagaimana masalah ini selesai dengan sebaik-baiknya, sehingga kami memilih mengirim surat kepada Polres agar kasus ini di SP3-kan. Ada beberapa pertimbangan di sana. Pertama, semangat pemidanaan itu dalam asasnya kan ultimum remedium. Jadi langkah terakhir dari proses pemulihan keadilan itulah dilakukan pemidanaan. Itu langkah terakhir, bukan langkah paling di depan. Ini asas hukum. Itu kami pakai alasan. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan psikologis massa, di mana kebijakan negara ngambil kebijakan, mereka yang maling, rampok, pemerkosa, tukang begal yang ada di penjara, itu dikurangi volumenya di penjara. Ketika dia sudah mengadakan 2/3 masa tahanan, dikeluarkan dengan harapan tidak ada COVID menular di tahanan. Artinya apa? Spirit negara adalah mengurangi proses pemidanaan. Karena itu kami meminta, sudahlah, ini diindikan saja, karena rakyat nanti akan punya komparasi sangat banyak. Komparasi bahwa lebih 25 orang itu sangat banyak di Indonesia. Polisi sama di seluruh Indonesia. Kenapa hanya di Sudaji saja diproses? Bahkan di Sudaji pun hanya 1 saja yang diproses. Jadi ini saya kira tontonan yang tidak bagus. Karena itu kami memilih untuk mengajukan surat permohonan biar kasus ini dihentikan. Kasus ini dihentikan atau tidak, itu adalah bagian pada proses hukum. Kenapa? Tidak semua proses hukum itu harus di pengadilan. Karena KUHP mengatur soal kewenangan kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan yang disebut dengan SP3. Jadi di dalam KUHP itu semua itu adalah proses hukum. Dari proses penyelidikan sampai kemudian hukuman inkrah Van Gewisde yang ada di Mahkamah Agung itu adalah satu rangkaian proses hukum. Sehingga kami memilih, oke, yang ini sajalah kita pakai. Sehingga kami minta kepada tim untuk berkirim surat, kita sampaikan kepada Bapak Kapolres, terutama kepada penyidik, untuk memilih asas ultimum remedium ini. Karena apa? Ada 3 tujuan hukum yang sebenarnya selalu kita harus pakai di dalam melakukan penegakan hukum.
Pertama keadilan, sudahkah proses ini adil? Ya, kita tinggal lihat saja medsos buka hari ini di seluruh Indonesia. Sudah kita lihat tontonan yang lebih 25 orang itu ada di mana-mana. Tidak ada satupun di proses hukum. Kemudian soal kepastian hukum, apakah dengan posisi ini kemudian mengambang juga itu akan bagus? Apabila kemudian ini dibawa pengadilan juga apakah dampaknya bagus untuk masyarakat? Karena tidak semua kasus dibawa ke pengadilan berdampak bagus. Karena bisa menimbulkan luka yang lebih besar di dalam sosiologis masyarakat ketika terjadi diskriminasi perbedaan penanganan hukum. Hari ini jujur saja banyak teman-teman kami yang agama lain berusaha mengingatkan saya agar jangan terlalu mendisparitaskan antara kasus Kampung Jawa dengan Ngaben Sudaji. Sampai saya katakan ini tidak ada urusan dengan agama, ini tidak ada urusan dengan ras, tidak ada urusan dengan suku. Ini urusannya keadilan. Ada orang dihukum karena lebih 25 orang, sementara protokol kesehatan sudah dia jalankan, koordinasi sudah dia jalankan, semua sudah dia jalankan. Aparat ada di sana, aparat ikut membantu. Sementara di sebelah orangnya berjubel jauh lebih banyak, kegiatannya hura-hura, dini hari, bukan kegiatan agama. Tidak diapa-apain sampai sekarang sama kepolisian juga. Ini yang menimbulkan kemudian luka-luka yang bisa lebih besar. Yahnya apa? Ini jadi bibit-bibit perpecahan di masa nanti. Karena apa? Dalam teori sosiologisnya, dimanapun ketika keadilan dirasa tidak dirasakan oleh masyarakat, titik tertentu dia akan meledak. Kasus di Amerika misalnya hari ini, itu ketika sering warga kulit hitam dijadikan korban ketidakadilan hukum, ketika satu kesalahan saja, seluruh Amerika ribut. Sekarang penjarahan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Itu ledakannya seperti itu kalau dia bicara soal keadilan. Karena itu kami meminta, ayo kita selesaikan saja sehingga masalah ini segera teredam, kita bikin win-win solution. Bahkan saya dan juga kepolisian bersamaan, polisi memberitahu juga lewat Pak Kapolsek agar meminta maaf lewat medsos. Kami juga memberitahu, sudahlah minta maaf saja. Mereka sudah lakukan minta maaf, tapi Polresnya nyaut, kasus jalan terus. Ini yang kemudian menyulitkan kami juga. Waduh, kita sudah suruh minta maaf biar cepat teredam malah naik. Itu kasusnya ya. Mungkin Pak Pasek ketika minta maaf itu tidak di atas metre 6.000 Pak Pasek. Ya, itu hanya menjadi joke juga ya. Sekarang bisa selesai dengan materi 6.000. Yang penting bukan masalah adat gitu. Kalau masalah yang lain bisa selesai dengan 6.000. Nah, lanjut saya bicara soal masalah teknis hukumnya dulu. Tadi disampaikan bahwa sangkaan kepada tersangka ini satu pasal. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Namun di dalam dokumen-dokumennya yang kami dapatkan ini tumpang tindih. Jadi kami ingin sampaikan Pak, surat penangkapan dan SPDP itu menyebutkan 2 pasal. Termasuk pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang 6 2018. Tetapi ketika kami minta surat tentang penetapan tersangka klien kami, justru kami hanya mendapatkan satu pasal saja, yaitu pasal 14 ayat 1 tentang wabah penyakit menular seperti yang disampaikan tadi dari Polres. Artinya apa? Pasal 93 ayat 1 ini otomatis terdrop dia. Sudah tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah tidak dipakai oleh kepolisian. Sekarang kita bicara pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1 itu tentang wabah penyakit menular ancaman 1 tahun. Dan atau denda 1 juta apabila dia melakukan pelanggaran terkait dengan wabah. Apa itu wabah? Wabah di dalam ketentuan umumnya itu pasal 1 huruf A itu menyampaikan bahwa apabila terjadi lonjakan jumlah penderita penyakit di waktu dan daerah tertentu. Pertanyaannya, di Sudaji itu waktu itu di daerah itu ada nggak lonjakan penyakit yang di luar kelaziman? Kan begitu. Ternyata tidak ada sampai sekarang pun kondisinya astungkare, Sudaji tidak ada urusan dengan korban pasien yang positif sampai sekarang. Artinya apa? Syarat dasar dari unsur itu satu sudah tidak terpenuhi dari wabah. Kemudian dengan kata sengaja. Justru kesengajaan yang dilakukan oleh yang melaksanakan iadnya ini dilakukan koordinasi, rapat, dan tadi diakui oleh Polres juga semua dijalankan.
kecuali di hari H membeludak. Membeludaknya hari H ini kan di luar daripada kesengajaan yang bersangkutan, segala sudah dilakukan. Jam 1 dini hari dia sudah ngirim semua biar tidak terlalu banyak orang berkumpul dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu. Dan satu hal lagi yang paling prinsip di dalam pelaksanaan undang-undang ini agar bisa dilaksanakan Undang-Undang 4/1984 ini adalah pasal 4 ayat 1. Di situ kuncinya. Menteri harus memutuskan dulu daerah itu menjadi daerah wabah. Pertanyaannya, adakah Menteri Kesehatan hari ini menetapkan Sudaji sebagai daerah wabah? Adakah Sawan, Kecamatan Sawan sebagai daerah wabah? Adakah kemudian keputusan daerah tertentu Buleleng sebagai daerah wabah COVID-19? Yang ada adalah proses di mana himbauan agar mengikuti apa yang ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Bali sampai sekarang tidak memilih PSBB, bahkan hanya parsial saja. Denpasar memilih PKM, itu pun banyak yang mengkritik karena tidak jelas payung hukumnya. Jadi dalam posisi ini saya kira pemaksaan pasal, kondisi yang sangat kilat, mungkin kami paham lah. Tadi tujuannya bagus, polisi tujuannya bagus. Ada gini, ini kan crowd, kerumunan, masyarakat. Sekali dikasih, yang lain bisa ngikut, kira-kira gitu Pak ya. Mungkin maksudnya di sana. Jadi bang, apok nih besik, apa nganilenan, singilu-milu, kira-kira kenan lah. Tujuannya bagus, tetapi tujuan yang bagus juga perlu cara yang tepat, kan begitu. Nah, mumpung sekarang sudah sosialisasi ini semakin masif dengan kasus ini, saya kira seluruh stakeholder masyarakat sudah mulai paham nih Pak. Artinya shock terapi yang dilakukan ini sudah mulai dipahami masyarakat, saya yakin akan berbeda dengan sebelumnya. Jadi untuk mengakhiri ini saya kira paling bagus, mari kasusnya dihentikan, ayo, dan itu bagian pada proses hukum gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak Masa. Pak Agung dari Polres Buleleng, tadi disampaikan ketika dilaksanakan pemanggilan, penangkapan, ada 2 pasal. Kok seperti DPR RI nih Pak? 1 pasal menguap, tadi disampaikan hanya 1 pasal. Silakan Pak Agung. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama dulu kami sampaikan bahwa tadi Pak Gede Pasek menyampaikan bahwa Sudaji sampai saat ini tidak ada penularan yang begitu masif dan sebagainya. Kami juga sebenarnya mengharap jangankan Sudaji, Bali minimal tidak jadi seperti itu. Kita tidak perlu menunggu terjadi dulu baru kita mengambil langkah-langkah. Harapan kita seperti bersama-sama Pak. Karena kita tahu sendiri Bali hanya pariwisata sumbernya kita. Pada seperti sekarang semua akan masyarakat akan mengalami dampak itu, dan tentunya kalau ini akan berkembang lama, akan berdampak terhadap masalah sosial, sudah itu masalah keamanan, tentu kami juga akan menghadapi. Jadi kami berharap kita tidak perlu membicarakan masalah dari mana, daerah mana yang misalnya harus berkembang wabahnya dan sebagainya, tidak perlu kita kotak-kotak seperti itu. Terbukti pada saat Pak Bupati menyampaikan bahwa 2 kecamatan, yaitu Kota sama Grogak, Pak Gede, itu diberikan untuk melaksanakan sholat Id. Justru kami yang berusaha untuk memperjuangkan biar sama tidak gitu. Walaupun secara umum itu waktu itu tidak ada 2 kecamatan itu. Apalagi nanti bila bicara masalah desa lagi, dusun kami. Nah, jadi susah kita akan mengatur per dusun, per kecamatan, tidak bisa. Kan tidak mungkin kita akan batasi. Apakah orang dari kecamatan Grogak tidak bisa ke Seririt dan sebagainya? Apakah dari Kubu Taman tidak bisa ke kota? Nah, kalau kemarin dikasihkan itu oleh Pak Bupati benar-benar terlaksana, itu akan sulit kami bendung. Ada umat dari Grogak misalnya lari ke Seririt, yang dari Kubu Taman ke kota karena di kota dibikin. Itu gimana coba kalau terjadi? Kita kan masa polisi harus membendung orang sembahyang. Itu yang makanya sehingga akan terjadilah perubahan lagi hasil rapat itu sehingga disamakan semua. Artinya apa? Kita untuk menjaga Pak yang utama ya, menjaga jangan sampai itu terjadi. Yang kedua kami sampaikan masalah pasal Pak, itu nanti penyidik yang tahu karena mungkin dalam melidik dia masih itu temukan, mungkin setelah di hasil gelar perkara bisa berkembang dan sehingga yang lebih membesar mungkin 1 pasal gitu kan. Kalau lidik mungkin bisa saja kan melalui gelar perkara dan sebagainya, melalui proses hukum yang ada, SOP yang ada di penyidikan. Yang ketiga, tadi Pak Gede Pasek terima kasih, kami sampaikan dengan arif beliau menyampaikan bahwa inilah pentingnya adalah kita untuk meredam gejolak di masyarakat. Yang kedua, kita gimana bisa menciptakan situasi ke depan yang lebih baik daripada sekarang. Itu kami harapkan kami. Tentunya inilah pertemuan ini kami sangat apresiasi. Mudah-mudahan dengan kita penyamaan persepsi ini, kita ke depan akan bisa mengambil langkah yang lebih tepat terhadap masyarakat Buleleng, tentunya bermanfaat bagi kita semua.
Jadi langkah ini, mohon maaf sekali kami sampaikan memang yang dilema buat kami waktu ini, karena kalau kami ngambil langkah pasti akan terjadi tempat lain juga seperti yang sama. Kalau ngambil langkah kami sudah berpikir pasti akan terjadi begini, karena ini umat pasti akan terjadi. Entah umat Hindu ataupun umat apa, kalau kita lakukan pasti akan dari langkah-langkah begini. Tentang hal-hal penindakan lain di tempat lain, mohon maaf, mungkin Bapak nanti bisa sampaikan ke wilayah hukum yang menangani. Kalau kami mungkin sebatas buleleng saja kami terangkan, dan kami akan berusaha juga sedapat mungkin, mudah-mudahan kami bisa lakukan seadil-adilnya melakukan penegakan hukum di Buleleng ini. Dan kami juga tidak berharap terjadi lagi hal yang sama di Buleleng, Pak. Kami juga berharap bahwa Buleleng bisa berkembang, karena juga kita tahu sendiri Buleleng selama ini kita udah terpencil, ya, padahal wilayahnya luas, kita masih miskin. Kami juga tidak berharap demikian. Kita berharap mudah-mudahan Buleleng bisa berkembang dengan beberapa program pemerintah, mudah-mudahan kita bisa dukung, dan apa menjadi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, kita bisa lakukan bersama-sama. Tentunya itu akan menjadikan kita Buleleng berkembang lagi. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Pak Gong, kalau memang sudah polisi punya keyakinan bahwasanya itu memenuhi syarat formal dan material, saya kutip Fiat Justitia Ruat Caelum, artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh sekalipun. Kenapa masih dilema lagi, Pak Gong? Bukan, Pak, dilema waktu kami ngambil langkah kemarin, waktu penegakan hukum yang di Sudaji itu. Kalau kami biarkan akan berkembang kepada tempat yang lain, mungkin melakukan hal yang sama. Kami harus lakukan langkah terakhir, Pak. Ini langkah terakhir kami lakukan hukum seperti itu. Sehingga buktinya dengan kami langkah itu kami ambil, yang lain tidak terjadi, Pak. Nah, terjadi hal yang sama seperti Sudaji itu. Itu kami sudah merasa berhasil kami bisa meredam yang lain. Bayangkan kalau tidak, bayangkan harus kami tangani Sudaji yang lain di semua wilayah mungkin di Buleleng ini. Karena saat itu banyak sekali yang melakukan bulan-bulan kemarin itu, Pak, banyak sekali. Sampai sekarang juga ada. Giat-giat upacara pengabdian banyak sekali, Pak. Terus terang sampai sekarang masih kami. Data yang kami bisa bawa nanti, itu banyak sekali. Kami masih tetap juga redam. Kami tetap atensi, tetap kami jagain, kami himbau terus menerus. Jadi mudah-mudahan sampai saat ini sih, mudah-mudahan tidak ada yang berkembang kembali, masyarakat patuh dan mengikuti aturan yang kita sampaikan, dan kita memang jagain terus, jangan sampai berlebih. Begitu lebih sampai, Pak, ini kok banyak sekali, Pak, kurangi, yang mengurangi dan sebagainya. Itulah kita harapkan, Pak. Jadi kalau itu kita biarkan, mungkin akan terjadi hal yang sama. Jadi harapan kita semua adalah bagaimana kita menciptakan situasi Buleleng ini, ya, umat kita ini, ya, bisa tertib, bisa patuh, dan ke depan mudah-mudahan kita tidak menjadikan contoh yang negatif Buleleng ini buat Bali dan juga buat nasional, dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah kita ini akan menjadikan pengapok lah gitu kan, pengapok itu ya kita intinya kita. Setelah itu ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Mungkin demikian. Oke, kita ke pengamat kebijakan publik, silakan Pak Diat Mike. Tadi sudah ada saran masukan dari pendengar dan juga komentar dari Pak Agung dan Pak Gede selaku lawyer dan kepolisian. Terima kasih, Bapak. Saya sama prinsipnya seperti tadi itu ya. Biarkan kepolisian bekerja secara mandiri. Jangan kita terlalu intervensi gitu ya, karena masalah ini adalah masalah nasional. Ada celah-celah tadi Pak Kapolres, narasumber dari Kapolres sudah mengatakan bahwa tanpa ditekan pun kami akan mengambil suatu langkah yang terbaik gitu ya. Itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Gede dari Persada Nusantara. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kabakops, kemudian dari tim lawyer dan juga dari MDA, pengamat kebijakan publik, dan dari Dekan Hukum Unipas, kami melihat bahwa ada sebuah ruang yang bisa kita manfaatkan bersama untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan elegan. Hak-hak dari warga Kramas Sudaji juga bisa dipulihkan kembali. Kemudian kepolisian juga masih bisa menjaga wibawa hukum di depan hukum, bahwa proses ini sudah berjalan dengan baik. Proses SP3 pun kata dari Pak Gede Pasek tidak melanggar hukum. Jadi proses penyelesaian dengan SP3 pun semua adalah bagian dari proses hukum, dan kami sangat mendukung. Nah, demi menjaga keharmonisan, kemudian fokus kita menghadapi new normal yang sampai saat ini kita belum tahu bentuknya seperti apa. Jangan sampai yang pertama fokus kepolisian terganggu, maunya menghadapi masalah-masalah baru yang muncul nanti dalam new normal, tetapi masih terpikirkan oleh masalah Sudaji ini yang seharusnya bisa selesai dengan manis, dengan dikeluarkannya SP3. Kemudian yang kedua, jangan sampai masyarakat masih
ingin terus menyuarakan keadilan. Semasih ini belum selesai dengan baik, belum mendapatkan rasa keadilan itu, masyarakat akan terus menyuarakan ini. Konsentrasi mereka pun terpecah juga. Kemudian pemerintah juga supaya fokus menghadapi new normal lagi. Jangan sampai nanti muncul masalah baru, penanganannya juga tidak tepat, muncul masalah baru lagi. Nah, maka dari itu kami sangat appreciate dengan ruang yang disediakan oleh kepolisian, kemudian peluang yang disampaikan oleh tim hukum bahwa masih ada ruang dalam proses penyelesaian ini dengan cara baik, yaitu SP3. Yang mau kita ngobrol, ngopi sama-sama, selesaikan secara baik, tetapi tetap dalam koridor hukum. Ya, oke, baik, terima kasih. Pak Gede Remaja. Ya, terima kasih Pak, silakan. Terima kasih. Dari tadi saya menyimak apa yang telah disampaikan dari kepolisian, kemudian dari pembela hukum. Saya kira sama-sama saya melihat ada niat yang positif ya, baik itu dari pembela maupun dari kepolisian. Jadi bagaimana walaupun jalannya berbeda-beda itu, tetapi bagaimana menciptakan kondisi yang baik di masyarakat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, marilah soal kasus Sudaji, marilah kita lihat pada titik yang sama. Artinya kita kalau ini sudah ada kasus, kita lihat dari titik hukum. Saya kira Pak Gede tadi juga sepakat, jangan kemudian kasus ini dibawa, karena saya mendengar di beberapa media sosial banyak sekali ini digiring ke soal agama, soal adat, budaya dan seterusnya. Tapi soal kasus Sudaji mari kita lihat dari titik yang sama, yaitu kasus hukum. Saya kira Pak D dari tim pembela hukum, saya kira ini sudah sangat kredibel, dan masyarakat Sudaji saya punya keyakinan jangan lagi merasa ragu bahwa tim kuasa hukum ini sangat kredibel untuk bisa mendampingi proses ini dengan baik. Dan kemudian dari pihak kepolisian saya kira sudah juga melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana tadi sudah disampaikan bahwa perkara ini sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Artinya bahwa kepolisian itu sebetulnya sudah selesai melaksanakan tugasnya, karena perkara itu sudah dilimpahkan, sekarang menjadi ranahnya kejaksaan, kan begitu. Tetapi ketika di kejaksaan kemudian ada penilaian, ada pertimbangan bahwa sesuatu harus dilengkapi, memang ini dikembalikan lagi kepada kepolisian. Artinya jangan kemudian berpikir ketika ada sesuatu yang lain kemudian menganggap bahwa kinerja kepolisian itu gagal gitu. Ini ini perlu digarisbawahi, termasuk juga bagi masyarakat, bahwa jangan sampai nanti ketika ada sesuatu yang berbeda, apakah kemudian ada SP3 dan seterusnya, kemudian menganggap kinerja kepolisian gagal. Saya kira ini kepolisian sudah bekerja dengan maksimal, seperti tadi disampaikan bahwa tujuan kepolisian adalah menciptakan keadilan. Karena sebetulnya di awal saya sampaikan bahwa hukum itu kan pada hakikatnya harus bisa menciptakan suatu kedamaian, harus bisa menciptakan suatu keadilan, sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang dan seterusnya. Sebetulnya itu tadi tujuan daripada kepolisian melakukan itu, kan begitu. Tapi kemudian merembet terjadi kasus ini, kemudian ada hal yang lain, ya itu menjadi sebuah konsekuensi yang harus kita terima semua. Dan yang lain juga saya perlu sampaikan kepada masyarakat. Jadi kasus Sudaji ini kita lihat sebagai suatu pembelajaran. Artinya dalam kondisi bangsa dan masyarakat kita ini yang lagi berjuang dengan hal yang kita tidak tahu, kita berperang dengan siapa gitu. Mesti harus ada top leader yang harus kita ikuti. Top leadernya itu siapa? Top leadernya adalah pemerintah, kan begitu. Ketika pemerintah mengarahkan, menganjurkan seperti ini, mestinya masyarakat mengikuti. Tetapi top leader ini harus juga bertindak berlaku adil gitu buat masyarakatnya, agar jangan sampai masyarakatnya merasa kok di sana saja diperhatikan, kok kita di sini tidak. Jadi semua aspek harus dipertimbangkan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik, tanpa terasa 2 jam kita sudah ngobrol dalam obrolan spesial di Angkringan Gempol 38, di angkringannya Radio Guntur. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini memberikan vibrasi positif dalam pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sampai di sini jumpa kita dalam obrolan spesial. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya hadir di Angkringan Gempol 38. Saya bersama kerabat kerja Guntur TV menyampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada rekan Tias.